Baik, selamat datang pada video kuliah Statistik dan Sains Data. Jadi, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang variabel acak kontinu, ya khususnya tentang distribusi variabel acak kontinu. Jadi, walaupun ada beberapa distribusi variabel acak kontinu yang akan dibahas, ya, yang ada yang biasanya dibahas, tapi saya akan mengambil lebih spesifik lagi. Kita berfokus kepada variabel acak Gaussian yang terdistribusi normal atau Gaussian. Jadi di sini bisa saya tulis fokusnya adalah distribusi normal atau disebut juga dengan distribusi Gauss. Oke. Kenapa saya fokus kepada distribusi ini? Karena distribusi ini nanti banyak kita gunakan pada saat melakukan uji statistik. Ya, jadi nanti ada beberapa pertemuan, 3-4 pertemuan tentang uji statistik, dan kebanyakan kita nanti membahas tentang atau menggunakan distribusi normal atau Gauss ini. Baik. Kita ulangi dulu tentang konsep CDF dan PDF dan CDF dari variabel acak kontinu. Jadi PDF atau probability density function untuk variabel acak kontinu. Ya, ini ekuivalen dengan PMF ya pada variabel acak diskrit. Oke. Gunanya untuk apa PDF? Guna dari PDF adalah kita bisa menggunakannya untuk menghitung probabilitas variabel acak pada interval tertentu. Oke, jadi seperti pada contoh pada pertemuan sebelumnya, ya. Jadi kalau kita mempunyai variabel acak, misalnya distribusinya seperti ini saya buat saja ya. Jadi distribusinya seperti ini, oke. Kemudian kita ini adalah variabel acak x. Oke, ini PDF-nya dilambangkan dengan fx, PDF-nya. Oke. Nah, maka kalau kita ingin menghitung peluang dari x pada interval antara A dan B, itu sama saja kita menghitung luas di bawah kurva PDF ini. Jadi luasnya di sini saya arsir dengan warna hijau saja di sini. Jadi ini adalah luas yang harus kita hitung. Jadi ini ekuivalen dengan peluangnya. Jadi peluang X ya nilainya antara A dan B itu sama dengan luas area yang diarsir dengan warna hijau. Atau dalam secara matematis ini kita nyatakan sebagai integral dari A ke B dari fungsi fx yang warna merah, garis yang warna merah, kemudian kita integralkan terhadap dx. Ya, karena variabel acaknya adalah variabel acak x. Oke. Nah, saya yakin nih di antara Bapak dan Ibu mungkin sudah lupa menggunakan integral. Jadi intinya konsepnya adalah PDF ini berguna untuk menghitung probabilitas variabel acak pada interval tertentu. Nah, sekarang bagaimana caranya kita menghitung variabel acak misalnya lebih besar dari suatu interval? Ya, jadi contohnya kita ingin menghitung probabilitas
ya, variabel acak X nilainya lebih besar daripada B. Nah, di sini saya notasikan dengan warna kuning. Oke. Oke, anggap ini yang garis merah ini sampai tak hingga ya. Jadi ini garisnya ini menuju tak hingga akhir dari garis kurva tersebut. Maka formulasinya adalah karena ini lebih besar dari B, jadi kita mulai dari B ya, kemudian berakhir di tak hingga. Oke, dari fx dx. Oke. Dan ini ekuivalen dengan kalau ini misalnya kita mulai dari 0 ya, ini dari 0 sampai tak hingga interval dari variabel acak X, maka ini sama dengan ya, kita lihat luas ya. Kalau kita ingat lagi definisi dari PDF bahwa total luas dari kurva fx ya dari awal sampai akhir itu sama dengan 1 ya. Jadi total probabilitas itu sama dengan 1. Jadi integral dari 0 sampai tak hingga dari fx itu sama dengan 1. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat di sini integral dari 0 tak hingga itu adalah integral dari 0 sampai b dari fx ya, ditambah integral dari b sampai tak hingga. Sorry, ini tadi ada tanda, bukan ini tanda minus, ini tak hingga maksud saya. Oke. Dari b sampai tak hingga dari fx. Fx ini dx, ini dx, ini sama dengan 1. Oke. Nah, ini adalah hal yang ingin kita cari, yaitu yang ini. Oke. Jadi otomatis dari rumusan ini kita tahu bahwa ini sama dengan 1 dikurang ini pindah ke sebelah sini dikurang integral 0 sampai b dari fx dx. Seperti itu kira-kira. Kalau kita ketahui integral dari 0 sampai b ya. Kalau nggak diketahui ya kita cari saja integral dari b sampai tak hingga. Nah, ini artinya kalau integral ini diketahui. Oke. Jadi di sini kita lihat bagaimana cara menghitung probabilitas kalau kita menggunakan PDF. Oke. Oke, satu lagi konsep yang ingin saya bahas adalah CDF. Ya. CDF. Ya, ini cumulative distribution function. Oke, jadi di variabel acak discrete kita sudah membahas tentang CDF juga. Ini sama konsepnya dengan CDF pada variabel acak kontinu. Jadi CDF itu dilambangkan dengan F besar. Ya, kemudian kalau kita ingin melihat CDF pada titik tertentu, ya, misalnya pada titik A, maka definisinya adalah peluang variabel acak X nilainya lebih kecil atau sama dengan A. Oke, nah ini ada kalau untuk variabel acak discrete, maka ini adalah penjumlahan semua nilai X yang lebih kecil dari A, kemudian PMF-nya kita jumlahkan. Oke. Nah, sedangkan pada variabel acak kontinu sama juga ya. Jadi ini integral nilai sebelum A. Jadi ini kita asumsikan aja min tak hingga sampai A. Ya, jadi kita jumlahkan saja yaitu dari PDF-nya yaitu dx. Oke. Nah, jadi kalau untuk variabel acak kontinu ya. Jadi ini saya ambil saja, saya copy saja gambar yang ada ini untuk menjelaskan konsep dari Oke, saya pindahkan ke sini. Oke, tidak bisa. Saya copy saja. Copy. Oke. Nah, jadi kalau saya punya fx di sini,
maka yang disebut dengan CDF dari A ini saya hapus saja. Area yang warna hijau dan kuning saya hapus saja. Oke. Oke. Kemudian ini daerah A dan B. Kemudian ini saya sambung warna merah. Oke. Kemudian yang warna biru. Oke. Nah, jadi yang dimaksud dengan CDF dari A di sini adalah kita integralkan nilai sebelum A. Artinya kita mencari luas yang sebelum A. Jadi kalau di sini dalam kasus ini fxa adalah area yang warna hijau. Ini saya tulis lagi di sini. Ini. Oke, jadi nilai luas yang sebelum A. Oke, area sebelum A. Jadi karena di sini variabel acaknya mulai dari 0, ya, jadi angka minta hingga ini kita ganti dengan angka 0, yaitu integral dari 0 sampai A. Oke? Fx dx. Nah, ini ekuivalen dengan luas area yang warna hijau. Oke? Nah, sekarang bagaimana dengan fxb? fxb. Oke, jadi ini sudah pasti luas, ya, seluas dari titik awal nilai variabel acak X sampai dengan B. Jadi nilai sebelum B di luas area di bawah kurva yang nilainya sebelum B. Jadi ini saya buat dengan warna kuning. Ya, berarti yang sebelum B termasuk yang di sini, ya. Jadi dari 0 sampai ke B. Ya, jadi seperti ini. Oke, luas yang saya arsir dengan warna B. Oke. Jadi ini sama dengan integral dari 0 sampai B, ya, tergantung dari nilai B-nya. Di sini kalau A berarti sampai A kita integralkan. 0 ini adalah titik awalnya. Kalau nanti misalnya titik awal dari variabel acak kita misalnya min 4, ya berarti dari min 4 integralnya. Oke. Itu contoh saja, yaitu fx dx. Oke. Nah, jadi sekarang bagaimana kita menghitung peluang antara X sampai dari A sampai B. Nah, jadi kalau kita lihat dari definisinya, peluang X dari A sampai B sama dengan luas, ya, kurva di bawah kurva PDF dari interval A sampai dengan B, ya. Jadi yang warna apa, ya, saya taruh sini warna, kita cari warna lain, warna biru muda di sini. Oke. Jadi di sini kita cari luas yang ini, yang warna biru muda, dan kita lihat dari ilustrasi di sini, ya, sudah pasti ini adalah luas warna kuning, ya, dikurang luas warna hijau, ya. Ya, paham, ya? Jadi kita lihat kalau yang luas warna kuning kan berarti kan luas dari 0 sampai B, ya, interval integralnya. Sedangkan luas warna hijau itu dari 0 sampai ke A, sehingga kita dapatkan luas yang warna biru muda. Dan ini artinya apa? Luas yang warna kuning adalah FB, ya. Sedangkan luas yang warna hijau adalah FA. Oke. Ini saya buat aja biar lebih jelas. Luas. Oke. Nah, jadi ini mudah sekali konsepnya. Jadi kalau kita ingin menentukan peluang dari CDF, ya, itu sama saja. Misalnya dari A ke B, ya, itu artinya sama dengan fx dari batas atas,
Ya, ingat B itu adalah batas atas dari variabel acaknya. Jadi CDF dari batas atas dikurang CDF dari batas bawah. Ya, jadi batas bawahnya adalah A. Oke. Jadi CDF batas atas dikurang CDF batas bawah. BB ya, saya singkat di sini batas bawah. Oke. Nah, jadi sekarang misalnya ditanya misalnya berapakah peluang dari ini, kita jadikan angka ya. X nilainya antara 3 dan 4 ya. Kita lihat di sini batas bawahnya 4, batas bawahnya 3 dan batas atasnya 4. Jadi di sini adalah F batas atas yaitu 4 kurang F batas bawah yaitu 3. Oke. Nah, bagaimana sekarang seandainya kita ingin mencari F peluang X lebih besar atau sama dengan 5. Ya, ini sesuai dengan definisi dari CDF. Dari CDF ya, FA berarti peluang X lebih kecil dari A. Nah, ini berarti sama saja dengan F5. Ganti saja A-nya dengan 5 ya. Sesuai dengan definisi dari CDF. Ya, itu F5. Kemudian bagaimana dengan misalnya ingin mencari F X lebih besar daripada 5 ya. Ini sudah pasti rumusannya seperti contoh pada di sini. Oke. Yaitu 1 dikurang probabilitas X lebih kecil daripada 5. Oke, karena ini kan lebih besar dari 5. Sudah pasti 1 ini adalah total probabilitas dikurang probabilitas X lebih kecil dari 5. Dan ini adalah F5. Oke, berarti sama dengan 1 dikurang F5. Oke, jadi kita ada 3 kasus istilahnya ya. Ini bentuk interval A sampai B. Kemudian kalau ditanya lebih kecil saja itu bagaimana? Sedangkan ini ditanya kalau lebih besar saja. Jadi ini adalah teknik-teknik kita menghitung probabilitas dengan menggunakan CDF. Oke, ini review ya. Oke, kita masuk distribusi yang pertama yaitu distribusi uniform atau distribusi seragam. Jadi yang dimaksud dengan distribusi seragam di sini adalah bentuk bentuk PDF-nya. Ya, bentuk PDF-nya atau fx-nya itu merupakan kurva garis lurus saja seperti ini. Oke. Mulainya boleh dari 0 atau nilainya berapa saja. Oke. Jadi kalau di sini kita lihat intervalnya antara A sampai B. Berarti di sini B. Ini saya hapus saja supaya jangan mulai dari 0. Kita mulai saja dari A. Oke. Nah, ini nilainya konstan. Ya, tingginya ini konstan. Berapa tingginya? Tingginya adalah sesuai dengan rumusan yang ini, yaitu 1 dibagi B dikurang A. Kenapa perlu seperti ini? Karena kita lihat luas PDF-nya, luas total PDF-nya harus sama dengan 1. Jadi kalau kita lihat di sini, lebarnya adalah B kurang A. B kurang A. Tinggi adalah 1/B kurang A. Jadi kalau kita cari luasnya, lebar kali tinggi, pasti hasilnya sama dengan 1. Jadi seperti itu kira-kira. Ini adalah distribusi uniform. Jadi artinya di sini untuk setiap interval itu nilai density function itu seragam ya, sama dengan kita distribusi seragam pada variabel acak diskrit ya. Jadi misalnya seperti kita lempar koin, mau dapat head, mau dapat tail, itu nilainya sama setengah ya. Atau juga kita lempar dadu 6 sisi ya, mau kita dapat 1, 2, 3, 4, 5 atau 6, itu masing-masing probabilitasnya sama, yaitu 1/6 ya. Jadi ini yang dimaksud dengan distribusi uniform. Oke. Nah, jadi ini contohnya sudah bisa kita bahas ya. Ini kita tidak perlu melakukan integral ya, karena bentuknya uniform, kita bisa mencari dengan menggunakan luas persegi saja. Jadi kalau kita lihat di sini, arus yang mengalir pada sebuah kawat tembaga itu PDF-nya nilainya adalah 5, di mana nilai variabel acaknya 4,9 sampai 5,1. Jadi kalau dalam rumusan kita ini A, ini B-nya ya. Jadi ini A, ini B. Sudah pasti 5 ini adalah 1 dibagi B kurang A. Ini bisa kalian cek ya. Nilai B-nya 5,1, A-nya 4,9 bisa kalian cek. Oke. Nah, kalau ditanya peluang X lebih kecil dari 5, berarti yang kita cari adalah luas area yang warna ini yang kita cari. Jadi kita lihat lebarnya itu, ini 5 ya, sudah pasti 5 karena lebih kecil dari 5.
Jadi kita lihat itu lebarnya itu 5 dikurang 4,9 yaitu 0,1, sedangkan tingginya adalah 5, maka otomatis peluangnya adalah luasnya yaitu 0,1 dikali 5 yaitu 0,5. Oke. Kalau definisi integralnya ya, integral dari 4,9 ya sampai 5,1. Kemudian fx-nya itu 5 ya, berarti 5 dx. Nah, ini kalau kalian menggunakan integral dari 5 adalah 5x, kemudian kalian evaluasi dari 4,9 sampai 5,1, hasilnya juga sama yaitu 0,5. Oke. Seperti itu kira-kira. Kemudian min dan variannya ini sudah ada rumusannya. Ekspektasi dari X adalah A tambah B dibagi 2, sedangkan variannya B dikurang A kuadrat dibagi dengan 12. Jadi kalau dalam contoh tadi bisa kalian hitung min dan variannya ini sebagai latihan. Jadi tidak saya bahas pada kesempatan kali ini. Oke, dan kita masuk kepada inti daripada kuliah ini, yaitu tentang distribusi normal atau distribusi Gaussian. Nah, jadi kita lihat di sini definisinya secara formal, secara matematisnya agak complicated ya, agak kompleks secara matematis. Ya, jadi di sini kita lihat sebenarnya untuk distribusi normal ini parameternya cuma 2 ya. Yang pertama itu adalah ini kita baca mu ya. Kemudian di sini ada sigma. Oke. Nah, mu ini menyatakan nilai min. Oke, sedangkan sigma kuadrat ini menyatakan nilai variannya. Oke, jadi distribusi normal itu cukup direpresentasikan oleh 2 buah parameter, yaitu min dan variannya. Jadi nanti kalau saya menulis seperti ini, artinya misalnya seperti ini, X, kemudian ada N di sini, N kali grafik ini menyatakan X terdistribusi secara normal, misalnya 0,4. Nah, berarti nilai minnya atau ekspektasinya itu 0. Kemudian variannya atau sigma kuadrat itu sama dengan 4. Oke, standar deviasinya apa? Yaitu sigma saja. Nah, ini disebut dengan standar deviasi. Ingat, kembali standar deviasi itu adalah akar kuadrat dari varian. Berarti akar dari 4 itu sama dengan 2. Oke, saya harap jelas ya tentang konsep dari distribusi normal ini atau parameter dari distribusi normal ini apa saja. Jadi ada 2 parameter, min dan varian. Sedangkan ini tidak perlu kalian hafal ya. Karena nanti untuk perhitungan probabilitas yang melibatkan distribusi normal, kita nanti menggunakan tabel. Jadi kita tidak perlu melakukan integrasi ya. Oke. Jadi seperti ini bentuk distribusi normal, seperti lonceng ya. Lonceng. Jadi di sini kita lihat nilai tengahnya itu menyatakan nilai tengahnya ini ya, nilai di tengah di sini ya, tapi di sumbu X-nya ya, bukan tingginya ya. Jadi titik tengahnya ini dinyatakan oleh sebagai mu atau nilai min-nya. Oke. Sedangkan varian itu menyatakan nanti seberapa lebar loncengnya atau deviasi dari nilai min-nya. Oke. Kemudian karakteristik lain dari distribusi Gaussian ini adalah nilai median, min dan modusnya mempunyai nilai yang sama, yaitu pada mu. Oke. Kemudian kurva PDF tidak pernah menyentuh sumbu X ya. Jadi nilai X untuk distribusi normal ini mulai dari min tak hingga ya, mulainya dari min tak hingga, berakhir di tak hingga. Ini akhirnya. Oke. Jadi kalian lihat di sini masih ada nih. Jadi enggak nol dia. Ya, walaupun kita tarik garis itu tidak pernah menyentuh nilai 0. Oke. Seperti itu kira-kira. Nah, sekarang kita lihat bagaimana pengaruh nilai mu dan varian terhadap bentuk kurva distribusi normal ya. Jadi kalau kita lihat ya, gambar yang pertama dan gambar kedua itu nilai min-nya sama, yaitu 3,5 ya. Jadi kalian lihat di sini nilainya 3,5 ya. Untuk gambar pertama dan gambar yang di tengah, gambar kiri dan gambar yang di tengah, itu nilainya sama, yaitu 3,5 min-nya. Nah, tapi kenapa kurvanya berbeda? Ya, kalau kita lihat, ya, kurva yang pertama ini, yang sebelah kiri ini, standar deviasinya lebih besar dibandingkan kurva yang kedua. Ya, jadi kurva yang kedua itu lebih menyempit ya. Oke, dan
karena harus mempertahankan luasnya sama dengan 1, makanya dia menjadi lebih tinggi karena lebih sempit ya. Jadi seolah kurva kedua ini adalah kurva pertama yang kita tekan kayak gitu ya, sisi-sisi kanan sisi kirinya, sehingga karena untuk mempertahankan luas ya, ingat luas dari PDF harus sama dengan 1. Oke. Jadi kurva yang lebih kurus ya istilahnya itu menyatakan varian atau standar deviasinya lebih kecil. Oke. Nah, sekarang kita lihat kurva yang kedua dan kurva yang ketiga. Nah, kita lihat kurva yang kedua dan yang kurva ketiga ini atau sebelah kanan saya, ini sama langsingnya. Artinya dia mempunyai varian yang sama. Akan tetapi kita lihat di sini titik nilai minnya berbeda. Kalau kurva yang di tengah itu nilai minnya 3,5. Ya, sedangkan kurva yang ketiga atau yang paling kanan itu nilai minnya adalah 1,5. Jadi posisinya yang beda, posisi nilai minnya. Ya, jadi saya harap ketiga gambar ini bisa merepresentasikan ya bentuk ya dan posisi kurva distribusi normal. Oke. Kemudian ada istilah lagi distribusi normal, kemudian ada tambahan kata-kata standar. Dan ini mengacu kepada distribusi Gaussian yang mempunyai nilai min 0, kemudian variannya atau standar deviasinya sama dengan 1. Nah, jadi ini disebut dengan distribusi normal standar. Jadi notasinya biasanya variabel acaknya dinamakan dengan Z. Ya, jadi khusus dia penamaannya. Z itu menyatakan distribusi normal standar. Kemudian nilai minnya itu 0, kemudian ini nilai variannya adalah sama dengan 1. Oke. Kemudian CDF-nya juga notasinya agak berbeda ya. Jadi kalau kita lihat di sini notasi CDF-nya dilambangkan dengan lambang huruf Yunani seperti ini. Oke. Oke. Nah, jadi nanti kalian bisa browsing sendiri itu apa cara membaca notasi untuk huruf tersebut. Nah, untuk huruf itu dibaca dengan pi. Oke. Bacanya pi atau pi bacanya. Oke, seperti kue pie ya, tapi ini ada h-nya. Jadi pi. Oke, jadi pi z itu adalah probabilitas, ini CDF-nya ya. Nah, biasanya kan CDF kita notasikan dengan F. Kalau untuk distribusi normal standar ini kita namakan dengan pi. Oke. Dan ingat untuk perhitungan peluang dengan menggunakan distribusi yang berhubungan dengan distribusi normal, nanti kita hanya disediakan tabel CDF untuk distribusi normal standar. Jadi nanti kalau kita mempunyai distribusi normal yang bukan standar, jadi minnya tidak sama dengan 0, kemudian variannya tidak sama dengan 1, maka harus kita robah dulu ke distribusi normal standar. Baru bisa kita menentukan peluangnya. Karena nanti yang disediakan hanya tabel distribusi normal standar. Oke, jadi harap diperhatikan baik-baik ya tentang slide ini, penjelasan dari slide ini yang ini. Oke, jadi variabel acaknya dinyatakan dengan Z, sedangkan CDF-nya dinyatakan dengan pi. Oke, notasinya. Oke, jadi seperti ini kira-kira distribusi normal standar. Nilai variabel acak Z itu nilainya adalah Z itu disebut juga dengan Z-score. Oke, Z-score atau score Z atau Z-score. Ya, kalau Z kan bahasa Inggrisnya kita biasanya namakan dengan Z. Jadi Z-score. Kemudian kita lihat di sini biasanya kalau misalnya Z-nya itu lebih kecil dari ini kayaknya seperti ini mungkin ya yang dia maksudkan. Dari ini negatif ini. Oke. Jadi kalau dia nilainya CDF-nya itu min 3,49, jadi area yang di sini itu biasanya nilainya adalah 0. Oke. Jadi CDF dari min 3,49 itu mendekati 0. Demikian juga area yang di sini. Ya, jadi CDF peluang ya Z lebih besar dari 3,49 itu juga mendekati 0. Jadi area di sini juga mendekati 0. Jadi biasanya area antara
min 3,49 sampai 3,49 ini baru nilainya lebih bisa kita hitung berdasarkan tabel. Jadi nanti di tabelnya nilai di atas di bawah min 3,5 itu nggak ada lagi. Oke, kemudian peluang atau CDF kita lihat nanti CDF 3,49 itu nanti mendekati 1 atau 3,5 karena CDF 3,49 itu berarti luas area sampai di sini itu mendekati 1 karena di sini sudah mendekati 0, otomatis area di bawah yang 3,49 itu mendekati 1. Oke, jadi kita lihat seperti ini. Oke, kemudian satu lagi yaitu CDF pada titik 0, ini kayaknya terbalik ini. Yang dimaksudkan di sini adalah CDF pada titik 0 itu sama dengan 0,5 CDF-nya. Jadi pada titik 0 ini di sini ya. Nah, karena dia pas di tengah-tengah, maka CDF 0 itu adalah, ini nilainya adalah 0,5. Oke, seperti itu kira-kira. Oke, jadi ini harap dikoreksi. Oke, kemudian satu lagi, kalau kita ingin, biasanya di tabelnya yang ada hanya nilai Z positif. Ya. Jadi kalau kita ingin mencari nilai CDF untuk Z negatif, maka kita gunakan persamaan ini. Contohnya adalah CDF dari min 3,49 ya, sama dengan 1 dikurang CDF dari 3,49. Nah, kita lihat di sini nilainya mendekati 1, berarti 1 dikurang 1 berarti sama dengan 0, sama dengan yang kita peroleh di sini. Oke. Nah, ini kalau kasusnya kita tidak mempunyai tabel untuk nilai Z yang negatif, ya, yang disediakan hanya untuk Z yang positif saja. Jadi kita gunakan rumusan yang ada di sini. Oke, jadi ini kira-kira distribusi normal standar. Dalam kasus ini boleh kalian simpan slide yang ini dan boleh kalian print. Nanti bisa kalian gunakan pada saat evaluasi, misalnya di UTS ataupun di UAS. Oke, ini adalah nilai tabel distribusi normal untuk nilai yang negatif. Jadi kalau kita lihat di sini sampai nilai min 3,49 ya. Jadi cara bacanya kalau min 3,49 ini nilai CDF-nya ya. Ingat ini nilai CDF, nilai yang ada di sini. Oke. Jadi min 3,49 berarti yang kita lihat yang ini dulu. Ya, min 3,4 berarti ini dia. Kemudian 9-nya ini berarti kan min 3,49. Ini kan sama dengan min 3,4 ditambah 0,09. Min 0,09. Jadi kita lihat angka yang ada di sini. Jadi pertemuannya adalah ini. Jadi nilainya adalah 0,0002. Jadi mendekati 0 ya. Tidak sama dengan 0, tapi mendekati 0. Ya, jadi kita lihat seperti itu. Jadi contoh yang lain adalah berapakah CDF misalnya min 1,44. Nah, jadi kita lihat aja dulu angka yang pertama di sini yaitu min 1,4 ya, berarti yang ini. Kemudian 0,04 ya sisanya, berarti yang di sini ya. Oke, jadi ini kira-kira. Jadi pertemuannya. Jadi nilainya adalah 0,749. Oke, ingat nilai CDF-nya nggak boleh negatif ya, selalu positif. Oke. Dan ini adalah untuk CDF untuk yang nilainya adalah positif, nilai Z-nya positif. Ya, nilai Z-nya adalah positif. Kalau yang ini untuk yang nilai Z-nya negatif, CDF-nya ya. Oke, CDF normal standar, harap perhatikan. Oke, nah ini contohnya bagaimana menggunakan tabel CDF dari Z ya. Jadi kalau kita ingin mencari 1,15 berarti kita lihat yang 1,1 dulu. Ya, ingat seperti tadi, kemudian yang ini 0,05 ya. Jadi 1,15 itu sama dengan 1,1 ditambah 0,05 ya. Jadi ini yang ke sini, 0,05 yang di sini, cari pertemuannya sehingga kita dapatkan nilai 0,8749. Oke. Kemudian min 0,24 juga sudah saya jelaskan tadi ya. Jadi kita ambil min 0,2 ditambah min 0,04. Oke.
Di sini kita ambil yang min 0,2-nya, ini untuk 0,4-nya, pertemuannya di 0,4052. Oke. Oke. Sekarang contohnya adalah sekarang kita mempunyai distribusi normal standar. Ingat lagi notasinya, distribusi normal standar. Tentukan probabilitas Z lebih kecil 1,23. Nah, ini sudah pasti yang ditanya adalah, ingat lagi definisi dari CDF ini sama dengan dari 1,23. Tinggal kita lihat di tabel saja berapa nilai CDF untuk 1,23. Ya, jadi kalau kita lihat di sini 1,2, kemudian 3, nilainya adalah 0,8907. Ya, seperti itu. Oke. Ya, sama dengan yang ada di tabel. Nah, sekarang bagaimana kita ingin menentukan probabilitas yang lebih besar dari nilai yang lebih besar ya. Kalau tadi kan lebih kecil. Nah, ingat kembali rumusannya tadi, yaitu 1 dikurang probabilitas Z yang lebih kecil dari 1,23. Dan ini sama dengan 1 dikurang pi dari 1,23. Oke. Nah, 1,23 pi 1,23 tadi sudah kita cari, yaitu 0,8907. Ya, berarti 1 dikurang 897 yaitu 0,1093. Oke. Ini adalah yang pi 1,23. Oke, sedangkan yang ini adalah peluang Z lebih besar dari 1,23. Atau 1 dikurang pi 1,23. Oke. Oke, nah sekarang kalau bentuk interval bagaimana? Yaitu kita ingin mencari peluang min 0,75 sampai 1,23. Dan ini tadi kalau menggunakan CDF adalah pi batas atas atau F batas atas yaitu 1,23 dikurang pi batas bawah yaitu min 0,75. Oke. Nah, ini kita cari tadi adalah 0,8907, sedangkan min 0,75 ini mungkin ada nggak di sini ya? Coba kita lihat. Kebetulan tidak ada di sini, nanti bisa kalian lihat tabel lengkapnya. Itu min 0,75 itu nilainya adalah 0,22266. Ini bisa sebagai latihan kalian untuk melihat tabel untuk mencari pi min 0,75. Tinggal dikurangkan hasilnya, kita dapat peroleh 0,89. Sorry, ini seharusnya 0,6641 seperti yang ada di sini. Oke. Ini typo ya, jadi tolong dihapus saja. Oke. Oke. Nah, sekarang bagaimana seandainya kalau distribusi variabel acak kita, yaitu si X, ini tidak sama dengan distribusi normal standar. Jadi ada minnya, ada variannya. Nah, untuk kasus tersebut, kita harus melakukan transformasi ya dari variabel acak X ke variabel acak Z. Ingat ya, X ini adalah distribusi normal yang biasa saja, bukan yang standar ya. Distribusi normal yang minnya itu tidak sama dengan 0, variannya tidak sama dengan 1. Nah, ini harus kita rubah dulu ke distribusi normal standar. Oke. Nah, ini kalau kita hitung secara integral ini susah nih. Ya, makanya dilakukan secara numerik ya. Nah, daripada kita melakukan integral secara numerik menggunakan komputer, lebih baik kita menggunakan tabel yang sudah disediakan untuk distribusi normal standar. Nah, bagaimana cara merubahnya? Yaitu kalau kita diberikan variabel acak X ya dengan nilai ini diketahui, berarti mu sama sigma kuadratnya diketahui. Jadi nanti nilai X-nya kita rubah ke nilai Z. Bagaimana cara merubahnya? Jadi nilai X-nya kita kurangkan dengan nilai min-nya, kemudian dibagi dengan nilai standar deviasi. Bukan varian ya. Ingat di sini yang ada nilai varian, tapi pembagi di sini adalah standar deviasi. Jadi kalian harus cari dulu standar deviasinya. Kalian akarkan dulu variannya. Oke. Jadi ini seperti ini kira-kira analoginya ya. Jadi nilai X saya yang 13 ini ya. Jadi contohnya di sini nilai variabel acak saya X-nya itu di sini kita lihat dia distribusi min-nya itu 10 ya, karena senternya 10 ya. Sedangkan variabel acak Z itu senternya di 0 kayak gitu. Oke. Ini 1 dan ini kita tidak diketahui berapa. Oke. Nah, ini kira-kira contoh transformasinya dari X ke Z-nya. Oke. Sekarang kita lihat contoh saja. Pengukuran arus pada sebuah potongan kabel diasumsikan mengikuti distribusi normal dengan min 10
varian 4. Nah, berarti arus saya yang X ya, ini menyatakan arus terdistribusi normal, minnya 10, variannya 4. Ya, jadi ini mu-nya, ini sigma kuadratnya. Nah, untuk transformasi kita gunakan rumus yang sudah tadi kita lihat, yaitu Z sama dengan X dikurang mu dibagi dengan sigma. Nah, ingat sigma kuadrat sama dengan 4, otomatis sigmanya adalah akar 4, itu berarti sama dengan 2. Oke, makanya nilainya 2 di sini, yaitu X dikurang 10. Oke, jadi ini adalah rumus untuk konversinya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah tentukan probabilitas bahwa sebuah pengukuran arus memiliki nilai antara 9 sampai 11 mA. Ya, oke. Jadi di sini intinya kita ingin menghitung probabilitas ya X nilainya antara 9 sampai 11. Nah, jadi kedua nilai batas atas dan batas bawah ini, batas bawah dan batas atas ini, kedua-duanya harus kita robah dengan menggunakan rumus konversi yang ada di sini. Oke. Jadi kita lihat Z1 adalah nilai Z untuk batas bawah, yaitu nilai X kita 9. Oke, dikurang 10 sesuai dengan rumus ini ya. Ini kita gunakan rumus yang ini. Nilai batas bawah dikurang 10 dibagi dengan 2, dapatnya min setengah. Oke, Z2 itu yang batas atasnya. Ya, jadi di sini 11 dikurang 10 sesuai dengan rumus Z dibagi dengan 2 kita dapatkan setengah. Jadi intinya probabilitas X antara 9 sampai 11 itu sama dengan kita menghitung peluang dari Z antara min setengah sampai dengan setengah. Oke. Nah, ini kita lihat berarti adalah CDF dari batas atas yaitu pi 0,5 dikurang CDF batas bawah yaitu min 0,5. Nah, ini dari tabel bisa kalian cek ini nilai seperti ini, sedangkan ini nilai seperti ini. Kalian kurangkan hasilnya adalah seperti ini. Jadi probabilitasnya adalah 0,3830. Oke. Kemudian cara lain ini kalau kasusnya adalah lebih besar. Oke. Dan ingat kalau untuk lebih besar nanti kita gunakan rumusan 1 dikurang ya titik. Oke, jadi kita lihat dulu. Ekivalensi peluang X lebih besar dari 13. Nah, jadi ini harus kita konversi dulu. Oke, jadi rumus konversinya sudah kita lihat tadi. Ya, X kurang 10 dibagi 2. Dan nilai X 13 ini kita substitusikan ke sini. Sehingga kita dapatkan nilai Z-nya adalah 3/2. Oke, jadi peluang X lebih besar dari 13 yang ini itu ekuivalen dengan peluang Z lebih besar dari 3/2 atau ini 1,5 ya. 3/2 itu 1,5. Dan ingat kalau dia tanda yang lebih besar itu berarti 1 dikurang peluang Z lebih kecil ya. Tandanya berubah dari 1,5. Dan ingat ini adalah pi 1,5. Oke. Oke, kemudian kalian cari di tabel, ini dapatnya 0,9332 sehingga kita peroleh nilai peluang X lebih besar dari 13 adalah 0,0668. Oke. Jadi seperti itu kira-kira contoh perhitungannya. Oke. Dan ini saya tinggalkan sebagai latihan. Oke. Jadi di sini kita lihat ini agak berbeda sedikit cara perhitungannya karena di sini kita peluangnya yang diketahui. Oke. Kemudian kita ingin mencari nilai Z atau nilai X-nya nanti. Oke. Beda dengan problem yang di sini. Di sini nilai X atau Z-nya diketahui, kita diminta mencari peluang. Sedangkan contoh pada latihan ini, ya kita diminta untuk sudah diketahui nanti peluangnya berapa. Yang ingin diketahui adalah nilai Z sama X-nya berapa. Oke, mari kita baca soalnya. Sebuah tes standar terdistribusi secara normal dengan min 50 dan standar deviasi 10. Sebuah perusahaan A akan merekrut karyawan yang mempunyai nilai top 10%. Ya. Berapakah nilai skor terendah agar seseorang karyawan direkrut oleh perusahaan tersebut? Artinya nanti kita akan mencari nilai X ya, tapi kita menggunakan dulu yang Z karena ini yang kita ketahui nilai Z berapa yang memenuhi kriteria yang ada di sini ya. Jadi kalau top 10% itu berarti ya peluang ya dari Z melebihi nilai tertentu ya, C nilai A di sini
itu nilainya peluangnya adalah 10% atau 0,1 ya. Jadi kita lihat di sini kita harus mencari nilai A di sini ya. Sehingga nanti peluangnya itu harus sama dengan 0,1. Oke, di sininya. Nah, tetapi seperti yang kita ketahui, kita hanya tahu nilai CDF yang ada di tabel. Jadi nilai CDF tuh yang ada yang di sini ya, yang saya arsir di sini, dan ini luasnya adalah 0,9 ya, karena total luasnya adalah 1 ya. Oke, jadi nilai Z skor saya adalah saya harus mencari nilai Z sehingga pi Z saya, nilai CDF saya adalah sama dengan 0,9. Sehingga kalau kalian lihat di tabel ini nanti berhubungan dengan nilai Z sama dengan 1,28. Oke, artinya peluang Z lebih besar dari 1,28 itu sama dengan 0,1. Oke, jadi nilai skor terendah dalam domain Z itu adalah 1,28. Skor terendahnya ya 1,28. Karena nanti kalau skor terendahnya diturunkan nanti peluangnya jadi lebih besar, kalau dinaikkan menjadi lebih kecil ya. Jadi kalau kalian skor terendahnya kalian naikkan di sini, nah ini berarti peluangnya lebih kecil. Jadi bukan top 10% lagi, mungkin top 5% atau top 7%. Tapi kalau skor terendahnya itu kalian kurangkan misalnya di 1, jadi nanti kita mendapatkan bukan top 10% lagi, tapi top 20%. Ya, saya pikir ini masuk akal ya, kalau nilai terendah dalam rekrut karyawan itu kalian turunkan, berarti kan lebih banyak yang masuk ya. Jadi topnya bukan 10% lagi, jadi top 20% misalnya atau top 30%. Oke. Nah, sekarang baru kita konversi ke nilai X ya. Ingat nilai X itu adalah nilai yang sesuai dengan distribusi ini. Minnya 50, yang ini 10. Kalau Z tadi kan minnya 0, kemudian variannya 1. Sekarang kita robah dari Z ke X ya. Oke, dan kita gunakan rumus yang ada di sini ya. Yaitu ini standar deviasi 10, ini seharusnya ini 100 ya. Karena di sini seharusnya kan varian ya, jadi sigma kuadrat. Kalau tadi dari soal ini kan sigmanya sama dengan 10, jadi otomatis sigma kuadratnya 100. Jadi ini tolong dikoreksi ini jadi 100, oke? Nah, kita lihat hubungannya adalah X dikurang mu, ya, dikurang 50, kemudian dibagi dengan standar deviasi, yaitu itu untuk mendapatkan nilai Z. Nah, sekarang yang ingin kita Z sudah tahu ya, nilainya 1,28. Nah, sekarang kita ingin mencari nilai X. Nah, jadi tinggal kalian kalikan seperti ini ke sini. Jadi kita dapatkan 10Z sama dengan X dikurang 50. Otomatis kita pindahkan 50-nya ke sebelah kiri. Otomatis kita dapatkan X sama dengan 10Z ditambah 50. Seperti yang ada di sini. Kemudian kita masukkan nilai Z-nya 1,28. Ini nilai Z kita. Oke. Jadi 10 dikali 1,28 ditambah 50. Sehingga nilainya adalah 62,8. Jadi nilai skor terendah untuk rekrutmen seorang karyawan ya untuk perusahaan A sehingga kita mempunyai nilai top 10% itu adalah nilainya adalah 62,8 ya. Jadi saya harap ini bisa dipahami ya. Dua jenis perhitungan yang melibatkan tipe soal nanti ya yang berhubungan dengan distribusi normal. Tipe yang pertama tadi kita menghitung diketahui nilai Z sama X-nya, kita menghitung peluang. Sedangkan yang pada contoh yang ini ya, yang nilai tes ini ya, kita diberikan nilai peluang ya dalam bentuk persentase di sini. Ini artinya peluangnya 0,1 atau 10%. Oke. Dan kita mencari nilai X dan Z-nya, Z dan X-nya. Oke. Saya harap contoh ini bisa dipenuhi, bisa dipahami. Sampai di sini saja tentang distribusi variabel acak kontinu dan nanti akan kita gunakan terutama distribusi normal ini dalam kuliah berikutnya, yaitu tentang uji hipotesis. Sampai jumpa lagi pada video kuliah berikutnya.